topik yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu overthinking. Ya, kejadian ini seringkali dialami oleh remaja-remaja masa kini. Overthinking itu apa sih? Overthinking itu adalah gangguan pikiran kita, atau kita memikir hal negatif atau hal yang sama, tapi kita pikirkan berulang-ulang. Tapi konteksnya di sini adalah pikiran negatif. Kita cari tahu dampaknya. Dampak dari overthinking itu apa sih? Dampak dari overthinking itu adalah cemas. Ya, para remaja terutama yang kita bahas ini, mereka akan sering cemas hingga susah tidur karena kecemasan itu yang ada di pikiran dia selalu putar hingga dia mengalami yang namanya kesulitan tidur, sering menyalahkan diri sendiri. Ini juga sering kali dilakukan oleh si overthinking ini. Kita sekarang bicara soal dampak dari overthinking itu apa sih? Overthinking yang tidak segera kita atasi bisa menyebabkan stres, gangguan kecemasan, dan sampai depresi. Artinya, orang dengan kondisi ini menjadi pribadi yang tertutup, suka mengurung diri, mudah panik, dan insecure. Ya, itu adalah gangguan-gangguan yang sering dialami oleh remaja-remaja zaman sekarang ya, karena banyak faktor dari internet terutama. Jadi mereka berpikir, oh ya, aku kok cuman kayak gini ya, oh ya, itu overthinking guys. Tapi guys, mungkin yang nggak kalian sadari, ada manfaat dari overthinking. Menurut saya overthinking itu ada manfaatnya, meskipun ya masih banyak dampak negatifnya ya, hingga tadi sampai titik depresi. Itu udah menurut saya sangat amat berbahaya overthinking. Tapi ketika kita berpikir terus-menerus hal yang sama, menurut saya overthinking bisa membuat kita lebih jeli dalam melihat sesuatu. Menurut saya, karena kita memperhatikan hal itu hingga detail-detailnya kita perhatikan. Jadi secara tidak langsung, menurut saya overthinking ini membuat kita lebih jeli dalam melihat sebuah hal. Itu manfaat overthinking menurut saya. Oke. Setelah ini saya akan memberikan tips untuk kalian agar, terutama kaum remaja seperti saya, agar terhindar dari overthinking. Baik, tips yang pertama untuk kalian agar terhindar dari overthinking yaitu: 1. Temukan pengalihan perhatian. Anda bisa melakukan aktivitas kalian semua. Kalian bisa melakukan aktivitas yang membuat pikiran kalian menjadi fresh, menjadi senang, seperti olahraga misalnya, atau mempelajari ilmu baru, membaca buku atau apapun itu, atau menyanyi. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu-waktu kalian agar tidak ada waktu untuk overthinking guys. Yang kedua, tantang pikiran. Pikiran yang negatif memang menghanyutkan. Jadi ketika kita mulai memikirkan hal yang buruk yang belum tentu itu terjadi, sadari pikiran negatif ini. Kalian harus sadar kalau kalian berpikir itu negatif. Belajar untuk mengenali dan mengamati kesalahan berpikir tersebut sebelum hal itu membuat kita stres. Di video sebelumnya saya membicarakan tentang berpikir hal yang
paling buruk, skenario terburuk yang akan kita alami. Nah, perbedaannya di sini, ketika kalian berpikir negatif, kalian tidak akan memikirkan solusi. Kalian hanya berpikir kalau aku nggak bisa, nah kayak gitu, itu negatif. Sedangkan kalau untuk memikirkan hal-hal yang buruknya akan terjadi, kalian akan berpikir tentang solusi. Bedanya guys. Jadi itu sudah saya terangkan di video saya sebelumnya. Contoh jika lanjutnya kita sadari saat mulai berpikir, kalian harus sadar batasan-batasan kalian berpikir, jangan sampai over, karena yang sudah tidak boleh. Agar ketika kalian mengulang-ulang suatu peristiwa atau mengkhawatirkan hal-hal yang sama yang tidak dapat kalian kendalikan, sebenarnya kalian akan kehilangan produktivitas kalian, dan akan banyak waktu yang akan terbuang karena kalian melakukan hal itu. Sedangkan hal-hal itu tidak ada gunanya di hidup kalian. Yang pertama, mungkin adalah cara terakhir dan mungkin agak sedikit sulit untuk dilakukan, yaitu melakukan mindfulness atau meditasi. Nah, cara ini sangat efektif menurut saya karena saya sering melakukannya untuk menenangkan pikiran guys. Jadi ketika kalian melakukan meditasi, kalian akan tenang pikiran, kalian tidak akan overthinking lagi karena jiwa dan pikiran seperti diistirahatkan menurut saya. Nah, setelah itu kalian setelah fresh, baru deh berpikir masalah yang ada atau yang bersarang di kepala kalian. Setelah melakukan meditasi, saya biasanya menulis kira-kira apa sih yang ada di kepala saya, masalah apa sih yang ada di kepala saya. Itu yang sering saya lakukan. Jadi salah satu persatu, entah itu dari keluarga, dari perkuliahan, atau dari pertemanan, saya tulis satu masalahnya. Nah, setelah itu apa penyebab masalah ini harus kita cari juga. Jika sudah mendapat penyebab, pasti kita akan berbicara soal solusi. Nah, satu persatu saya cari solusinya. Ketika sudah dapat, saya coret hingga masalah terakhir, maka saya akan terbebas dari tinggi menurut saya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk menghindari overthinking, dan salam bahagia.